Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kepada Ibu Dr. Nagiah MA selaku Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora yang saya hormati, Ibu Iswatin Hasanah Abdillah MA dan Bapak Dr. Hartono MSI selaku pemateri yang saya hormati. Tak lupa teman-teman peserta yang lain yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di acara workshop daring model pembelajaran Al-Quran berbasis digital. Jadi teman-teman semua sudah tidak sabar nih. Ya, sebelum saya membacakan susunan acara, sedikit saya menyampaikan kepada teman-teman, saya akan menyampaikan peraturan workshop pada siang hari ini. Untuk teman-teman semua, diharuskan mengisi daftar hadir terlebih dahulu yang sudah disediakan di WhatsApp group nih. Kemudian nanti pertanyaan boleh langsung ditulis di chat message Zoom, kemudian boleh di WhatsApp group. Ya, baik teman-teman semua. Mengingat waktu sudah siang, saya sedikit membacakan susunan acara nih. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut acara yang kedua adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama saya serahkan kepada Ibu Dr. Nagiah Muhtar selaku Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Monggo Ibu, kami persilahkan. Tes, suara saya bisa didengar? Bisa, Bu. Ibu, bisa. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bermuajahah ya. Tapi sebelumnya saya sapa dulu yang terhormat para wakil dekan kalau sempat hadir pada siang hari ini, terutama wakil dekan sekaligus narasumber ya, calon Profesor Dr. Kiai Haji Hartono, tapi semuanya masih calon ini. Yang sudah tidak calon itu doktornya aja. Amin, 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 amin. Modal amin. Ya, Prodi AT, Pak Munawir, Pak Dr. Munawir. Kalau ini sebetulnya sih sudah doktor ini, sudah kiai ini, cuman tidak menampakkan kiainya, walaupun kiai. Para dosen FUA yang sempat hadir pada siang hari ini dan teman-teman dari penyelenggara ini mungkin yang menyelenggarakan ini siapa ini Kalap ya dan teman-teman semua dari panitia yang insya Allah semuanya hadir pada siang hari ini serta para peserta workshop yang berbahagia seluruhnya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bermuajahah dalam rangka belajar bersama
apa namanya tadi, dalam rangka belajar pendamping yang disampaikan ke saya, pendamping tahfidzul Quran. Nah, di sini judulnya workshop daring model pembelajaran Al-Quran berbasis digital. Asik loh belajar Al-Quran, ada begitunya ya. Insya Allah memang mengasihkan belajar Al-Quran itu. Karena asyiknya itu banyak hal. Pertama, memang secara normatif ya, secara normatif banyak kita membaca ya hadis-hadis Nabi yang terkait dengan keutamaan menghafal Al-Quran, keutamaan belajar Al-Quran ya. Misalnya yang paling bisa diingat itu man ta'allamal Quran, man 'allamal Quran wa ta'allamal Quran, itu banyak sekali hadis-hadis yang menyampaikan tentang keutamaan belajar Al-Quran, apalagi menghafalnya ya. Alhamdulillah di IAT, walaupun saya mengatakan belum aja, siapa tahu nanti bisa hafal Al-Quran. Alhamdulillah di Prodi IAT itu banyak yang hafal Al-Quran. Mas Hartono itu kelihatannya sudah mulai menghafal Al-Quran. Paling tidak putranya sudah hafal ya kan, lumayan. Sudah dijamin insya Allah dapat syafaat di hari kiamat. Makanya sekarang pantas kalau menjadi narasumber di bidang pendamping tahfidzul Quran. Beberapa tahun yang lalu saya pernah meneliti tahfidzul Quran di La Roiba, Jombang, Dawek apa namanya desanya itu di Jombang. Nah pada saat itu, tentu sekarang sudah lebih ya, pada saat saya meneliti itu lembaga tahfidz banyak sekali. Kalau di Jawa Timur saat itu waktu saya meneliti itu ada 50-an lebih gitu ya. Kemudian di Jawa Tengah juga sama, cuma selisih 1 waktu itu. Kalau di Jawa Tengah ada 52 waktu saya meneliti beberapa tahun yang lalu. Kemudian di Jawa Timur itu 51, lebih banyak di Jawa Tengah. Di Jawa Barat lebih sedikit, di Jabotabek lebih sedikit ya. Di Jawa Barat waktu itu baru sebentar, enggak banyak juga. Emang yang banyak di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau saya lihat perkembangan pesantren yang memang menekuni, terutama di bidang metodologi, Indonesia itu luar biasa. Jadi tak heran kalau kemudian di tempat yang saya teliti, La Roiba itu mendapatkan penghargaan banyak sekali, sampai di ruang tamunya itu penuh dengan sertifikat penghargaan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Bahkan pendirinya itu sudah melatih di berbagai negara. Di Malaysia itu langganan, sampai hampir sering banget ke Malaysia karena memang banyak yang minta untuk dilatih. Kelebihannya yang sempat saya teliti itu, santri kalau sudah dari situ itu bukan hanya hafal, tapi juga bisa menjadi tentor, bisa langsung mendirikan kalau mau ya. Artinya secara metodologis memang sudah memahami betul. Santri sendiri itu bisa menghafal Al-Quran, bukan hanya menyebut ayatnya, tapi kalau misalnya misalnya ngajak Rahman dari belakang sampai depan tuh bisa. Tengah misalnya diambil, coba Ar-Rahman ayat 5 misalnya. Bisa, ayat 7 bisa. Diloncat-loncat juga bisa, sampai begitu. Jadi tidak heran kalau kemudian banyak yang kemudian tertarik untuk mengundang pelatihnya itu. Memang pelatihnya itu suami istri, yang satu itu ahli di bidang sama-sama menekuni pendidikan, yang satu ahli di bidang bagaimana menghafalkan, yang satu ahli di bidang bagaimana membaca cepat, menghafal cepat gitu. Seperti itu, dan itu dipadukan akhirnya menjadilah metode yang kemudian mereka kembangkan berdua. Jadi kalau ada teman-teman yang tertarik untuk meneliti di sana itu bagus, karena di sana itu bisa diteliti dari
dari 2 prodi minimal kalau di kita itu, dari SPI juga bisa dari segi sejarahnya karena manuskripnya dari awal dia membuat itu, mengkreasi itu memang ada. Nah, alhamdulillah pada siang hari ini kita akan diberi materi oleh narasumber kita tentang pendamping ya, karena alhamdulillah kita diamanai atau dipercaya oleh beberapa sekolah untuk mendampingi pembelajaran tahfidzul Quran, sehingga diperlukan tentunya oleh anak-anak kita terutama yang memang menjadi pendamping tahfidz, tapi yang lain juga yang bisa saja mendampingi saudaranya atau siapanya di rumah untuk menjadi tahfidzul Quran. Sayangnya saya nggak bisa ikut penuh karena ada rapat senat sebentar lagi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon bisa menyimak dengan baik dan tekun sehingga nanti betul-betul bisa memanfaatkan kuliah secara Zoom ini atau workshop ini dengan sebaik-baiknya. Karena tidak bisa Pak Hartono itu menyampaikan dalam banyak pertemuan gitu atau mendampingi Anda terus-menerus. Jadi mudah-mudahan bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Mungkin itu dari saya. Selamat mengikuti acara workshop dan mudah-mudahan sukses. Insya Allah sukses dan kita diberi berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ini memang diniati awalnya sudah sangat baik. Kalau berkaitan dengan Al-Quran itu insya Allah selalu baik. Tinggal niatnya kita diperkuat dan niatnya bukan hanya satu tapi banyak niat yang itu positif-positif semua. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nakia telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya adalah pemaparan materi oleh Ibu Iswatin Hasanah Abdillah MA. Sebelumnya saya akan sedikit membacakan CV dari beliau terlebih dahulu. Aduh, mohon maaf ya, narasumbernya tadi ternyata 2 saya. Mohon maaf sekali Ibu Iswatin ya. Soalnya masih muda sekali, saya pikir ini moderator. Matanya kurang awas. Mohon maaf jadi Pak Hartono aja yang disampaikan. Mohon maaf Ibu. Terima kasih mau bergabung dengan kami, mau memberikan ilmunya kepada kami semua. Ya baik, saya lanjutkan, Gi. Nama Ibu Iswatin Hasanah. Beliau domisili Pisangan Ciputat, Tangerang Selatan. Nomor telepon boleh dicatat, Gi. 0813-9010-3310. Beliau menempuh pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Perguruan Islam Matali'ul Falah Kajian Pati Jateng pada tahun 1989, kemudian dilanjutkan di Madrasah Sanawiyah Perguruan Tinggi Islam Matali'ul Falah Kajian Pati Jawa Tengah, kemudian Madrasah Aliyah Perguruan Islam Matali'ul Falah Kajian Pati Jateng. Lalu beliau melanjutkan perguruan tinggi di Institut Ilmu Al-Quran atau IIQ Jakarta, Fakultas Usuluddin Prodi Tafsir Hadis, dan melanjutkan S2 di Institut PT IIQ Jakarta dengan Magister IAT Prodi Tafsir Nusantara. Dan sekarang menjadi pengajar Al-Quran secara personal. Untuk itu, karena waktu sudah siang, saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Iswatin Hasanah.
Monggo Ibu, sudah datang, sudah masuk belum ya? Oke, tes dulu. Suara saya bisa didengar ya? Iya bisa Bu. Jelas ya? Oke, terima kasih. Soalnya saya lagi ada trouble sama ini speaker laptop saya. Jadi saya dengernya tuh kecil banget suaranya dari Purwokerto ya nih ya, Purwokerto. Kecil banget. Oke, terima kasih atas waktunya dan juga kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabil aziz warattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila wassalatu wassalamu ala hadhihi nabi al-karim Muhammad bin Abdillahil qail man lam yujawwidil qur'ana fahuwa athimun amma ba'du. Terima kasih. Alhamdulillah ya, hari ini bisa bersilaturahim dengan keluarga besar Laboratorium Fu'ah Fakultas Usuluddin Adab Humaniora YIN Purwokerto. Ya, alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahim dengan keluarga besar YIN Purwokerto, khususnya Fakultas Usuluddin Adab Humaniora, yang mana hari ini kita akan sharing bareng ya tentang metode pembelajaran Al-Quran berbasis digital. Oke, ini maaf takut salah sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah kesempatan hari ini kita akan membahas tentang model pembelajaran Al-Quran berbasis digital. Sebenarnya saya bukan pakar ya di sini ya, tapi saya ini praktisi karena saya itu personal trainer untuk Al-Quran ya, khususnya beberapa murid saya itu dewasa semua sebenarnya. Sebelumnya ini saya mau cerita dulu, jadi beberapa minggu lalu Bapak Syauki ya, Labib Syauki itu menghubungi saya. Saya juga nanya-nanya sebenarnya audiens saya itu siapa yang akan saya sharing bareng ya dengan mereka-mereka ini. Nah ternyata kebanyakan mahasiswa ya ini ya. Jadi mahasiswa yang mana sasaran atau yang akan mendampingi beberapa pelajar-pelajar Al-Quran ya. Usia-usia mungkin usia sekolah ya, usia SMP mungkin SMA, betul ya? Maaf Mbak Eswantin, maaf. Ya? Banyak guru Pak, banyak guru juga, guru MI, guru juga, SD ya, dari Cilacap, Purbalingga, Kebumen. Oh ya, ya benar-benar ya. Banyak. Untuk pendampingnya ya, tapi audiens guru SD betulan itu. Ya. Jadi ini yang didampingi atau yang sebagai pelajar Qur'annya usia-usia berapa? Saya soalnya kemarin tahunya yang anak usia sekolah gitu. Yang ikut ini mahasiswa, yang didampingi anak SMP sama anak SD, Mbak. Oh ya, oke. Tapi peserta workshop ini ada juga guru yang guru SD, guru MI yang sebenarnya kuliah di Pasca YIN Purwokerto dan kuliah di Pasca Sarjana YIN Kebumen, Bu. Oke ya, sebuah kehormatan ini. Saya bisa sharing-sharing ya. Jadi saya sharing-sharing aja di sini. Jadi sebenarnya bayangan saya itu adalah para audiens yang sekarang ini kita sharing bareng, yang mana itu sasarannya itu adalah anak-anak usia sekolah, yang mana mereka belajar mengaji ya. Oke, saya akan share screen hari ini. Oke, sebelumnya latar belakang saya itu memang pengajar Al-Quran ya, pengajar Al-Quran, tapi khususnya dewasa ya. Jadi saya
belum pernah istilahnya mengajar Al-Quran untuk usia-usia sekolah SD, SMP, atau SMA. Jadi rata-rata itu usia dewasa karena audiens atau sasaran mengajar saya itu ya rata-rata itu ibu-ibu atau mungkin Halo Bu Iswatin, suaranya terputus. Halo, tes Bu Iswatin. Sinyal mungkin ya. Suaranya ya. Suaranya hilang, halo? Halo Ibu. Bukan hanya suara, tapi videonya juga hilang. Sepertinya keluar ya. Mbak moderator, mungkin bisa dialihkan ke pembicara kedua dulu. Oh iya Pak. Sebelumnya karena Ibu Iswatin mungkin ada problem, jadi saya lanjutkan ke pemateri kedua oleh Bapak Hartono. Sedikit saya membacakan CV dari beliau. Bapak Dr. Hartono MSI merupakan dosen di IAIN Purwokerto. Beliau merupakan psikologi dan pakar desain pembelajaran. Monggo Bapak, kami persilahkan. Maaf Pak, belum ada suaranya. Lali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mbak Iswatin Hasanah Abdillah, dan yang saya hormati Bu Dekan, para pejabat di lingkungan FUAH serta teman-teman dosen semuanya. Yang saya cintai mahasiswa FUAH, dan yang saya hormati para guru dari mahasiswa pasca sarjana IAIN Purwokerto dan IAIN Kebumen. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari acara ini, Bapak Ibu. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan workshop pendampingan tahfidzul Quran. Kebetulan mungkin sebelumnya saya sampaikan, kita 2 tahun yang lalu pernah diminta beberapa sekolah SMP negeri di Banyumas itu untuk mendampingi siswa-siswa. Jadi mendampingi siswa-siswa SMP untuk menghafal juz 30. Juz 30 yaitu kita mengirim mahasiswa. Jadi yang mendampingi mereka adalah mahasiswa. Nah, saya cuma penggembira aja, ikut-ikutan ngancani mahasiswa ke sekolah-sekolah itu. Jadi
posisi saya seperti itu, Bu Iswantin. Saya adalah orang yang sebenarnya sedang belajar gitu. Sedang belajar Al-Qur'an. Jadi beda banget dengan jenengan yang sudah levelnya tinggi begitu. Sedang belajar. Oke, Pak. Oke. Ya, Tapi ya. insya Allah tadi apa yang disampaikan Bu Dekan, walaupun belajar termasuk orang yang terbaik di antara kalian gitu, karena termasuk orang yang belajar Al-Qur'an. Jadi begitu. Cuma di masa pandemi ini kelihatannya lagi off, tetapi kemarin ada permintaan baru dari SD Muhammadiyah Karanglewas untuk juga mendampingi program tahfidz di sana. Yang kebetulan yang melakukan adalah mahasiswa dari Fakultas Usuluddin dan ada beberapa dari Fakultas Tarbiyah begitu. Oke, ngomong apa ya? Oke, hasil penelitian saya yang kita bicara penelitian 2 tahun yang lalu di SD Harapan Bunda di Purwokerto. Itu SD itu memang memilih menghafalkan Quran. Jadi program hafalan Quran yang mereka lakukan adalah kelas 1 sampai kelas 6 itu adalah 6 juz. Pendekatan yang mereka pakai adalah pendekatan mereka adalah pakai menggunakan gaya belajar. Saya lebih banyak bicara tentang teori saja karena kebetulan lebih bisa di situnya ketimbang prakteknya gitu. Jadi gaya belajar. Jadi yang dipakai mereka adalah pendekatan yang diutamakan di SD itu adalah gaya belajar. Nah, gaya belajar itu menurut teorinya Rita Dance itu adalah yang pertama gaya belajar auditorial, yaitu seseorang akan lebih mudah menerima informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, kemudian mengeluarkan informasi itu melalui telinga. Jadi auditorial itu. Sehingga pada prakteknya anak-anak walaupun tidak bisa membaca Al-Quran, mereka akan bisa dengan mudah untuk melakukan menghafal Al-Quran. Sehingga ketika sudah diidentifikasi bahwa si anak tersebut lebih suka auditorial, lebih suka mendengar, lebih mudah mendengar dalam menerima informasi, maka mereka dibimbing, difokuskan ketika melakukan penghafalan itu melalui sisi mendengar. Jadi mereka diperdengarkan sebuah bacaan dari beberapa ahli. Kemudian mereka diminta mendengar. Beberapa kali mendengar, kemudian mereka diminta menirukan. Begitu dan seterusnya. Ini gaya auditorial. Sementara gaya visual, nah gaya yang kedua adalah gaya belajar visual yang menekankan kepada gambar. Pada gambar. Jadi orang akan lebih mudah menerima informasi melalui gambar yang disajikan. Mungkin kalau kita bisa melalui kayak PowerPoint ini, atau pada prakteknya penghafalan Quran itu mereka bisa diutamakan langsung bisa membaca Al-Quran, atau kemudian diberikan gambar-gambar yang menyimbolkan kata-kata kunci dalam ayat itu. Sehingga ini bisa menjadi stimulasi bagi mereka untuk memudahkan mereka menggambarkan, memvisualkan suatu ayat gitu. Ini yang ketika mereka itu lebih cerdas atau memiliki gaya belajar yang visual. Nah, gaya belajar yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik.
Nah, ada beberapa orang yang lebih suka melakukan gerakan-gerakan, baik itu gerakan tangan, gerakan kepala, gerakan kaki, dan gerakan seluruh badan ketika melakukan hafalan itu. Nah, termasuk belajar apapun sebenarnya sama dengan belajar Al-Quran tadi, bisa ada yang menggunakan kinestetik ini. Ini adalah teori dari Rita Dance. Tapi kemudian ini dikembangkan lebih lanjut. Ada tambahan yaitu gaya belajar read dan write, yaitu membaca atau menulis. Jadi ada juga mereka lebih suka ketika belajar itu mereka disuruh membaca sendiri atau menulis apa yang dia inginkan. Ini adalah gaya-gaya belajar. Nah, menurut teori ini, ketika kamu ingin bisa belajar dengan nyaman tentu saja. Biasa kalau nyaman, apapun informasi yang kita terima, biasanya akan lebih mudah kita terima, bisa mudah kita terima, bisa lebih mudah kita olah. Nah, kalau sudah demikian, sudah seperti ini, biasanya kita akan lebih mudah untuk mencapai target yang kita inginkan. Nah, kebetulan yang terjadi di sekolah-sekolah di mana anak-anak kita itu melakukan pendampingan itu sangat bervariasi. Kebetulan sekolah-sekolah di Indonesia, terutama sekolah-sekolah berstatus negeri, biasanya itu mereka memiliki asumsi bahwa anak itu identik. Karena anak itu identik, maka diperlakukan sama. Tidak masalah baik itu, tidak masalah yang visual, yang auditorial dan lain, tidak masalah. Jadi siji, karena mereka sudah menganggap bahwa semua anak itu sama sehingga diberikan perlakuan yang sama. Nah, kalau ini dilakukan bisa jadi hasilnya tidak maksimal. Satu, dan dua, mungkin menjadi siksaan bagi anak tertentu karena memang tidak sesuai dengan gaya dia. Kalau kita, ini informasi yang saya terima, misalnya gitu, Einstein itu yang menjadi seorang fisikawan yang sangat melegenda itu di abad ini itu, sebenarnya dulu waktu SD dia itu adalah seorang yang banyak melamun katanya, lebih banyak melamun. Akhirnya apa? Guru meyakini bahwa anak ini tidak ada gunanya. Karena apa? Karena banyak melamun. Orang melamun itu kan identik dengan hal-hal yang kurang positif. Diidentikan positif. Karena lamunannya itu seringkali Einstein ini bertanya hal-hal yang merepotkan gurunya. Sehingga sekolah menurut guru mereka itu menjadi tidak produktif. Karena apa? Banyak pertanyaan Einstein yang mengganggu teman-temannya. Sehingga akhirnya apa? Dia dikeluarkan dari sekolahnya. Tetapi ternyata si Einstein ini dengan lamunannya, dengan pertanyaannya, kemudian dia mencari jawabannya dengan guru yang pas, akhirnya dia menjadi orang yang besar, orang-orang yang termasuk legenda dalam fisika. Termasuk Thomas Alva Edison, penemu lampu, juga sama. Dia ini banyak sekali mengajukan pertanyaan ke gurunya. Karena terlalu banyak, gurunya jengkel, dikeluarkan juga dari sekolah. Tapi akhirnya Einstein ini oleh ibunya karena tahu kebiasaan anaknya yang suka nyoba melakukan eksperimen. Inilah yang kemudian karena eksperimentasi yang dilakukan oleh si Edison ini kita bisa menikmati lampu. Semua itu karena apa? Masing-masing orang itu memiliki gaya yang berbeda. Nah, jadi kita tidak bisa memberikan perlakuan sama atau membuat asumsi sama, menganggap bahwa siswa itu sama, maka saya perlakuan sama. Tapi menggunakan pendekatan ini mestinya mereka tidak sama, oleh karena itu harus diberikan perlakuan yang sama. Oke, terus Mas Labib. Oke, nah ketika kita bicara tentang gaya belajar ini coba kita perhatikan sedikit.
Saya pikir terus ditambah berikutnya. Nah, ketika saya bicara tentang gaya belajar ini, saya teringat sebuah ayat surat An-Nahl 78 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Ini teman-teman pasca sarjana pasti senyum-senyum. Itu ayat lagi keluar lagi gitu. Kenapa? Sudah sering saya katakan bahwa surat An-Nahl 78 ini nampaknya bisa diturunkan, dioperasionalkan menjadi sebuah teori pembelajaran. Ketika kita turunkan lebih lanjut, kita pahami ayat tadi, bahwa manusia itu dikeluarkan dari perut ibunya tidak tahu apa-apa. Tetapi dibekali oleh Allah sam'a, pendengaran, absor wal absor, penglihatan, afidah. Pendengaran kan tadi kayak visual, penglihatan kayak pendengaran auditorial, penglihatan visual. Kemudian fuad apakah kinestetik? Nah, ini pertanyaan. Jadi tidak harus identik. Ini. Nah, di dalam surat ini Allah mengatakan bahwa dengan diciptakan pendengaran, penglihatan, fuad itu harapannya apa? Manusia yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan setelah tahu dari ujung ini memang adalah membuat orang bisa bersyukur kepada Allah. Nah, ini kalau ayat ini oke deh, kalau teori kita bisa meragukan kebenaran teori. Karena mohon maaf, sifat teori itu memang harus bisa diragukan kebenarannya, harus bisa diuji kebenarannya. Dan ada kemungkinan salah, itu sifat teori. Tetapi ayat Quran, ini beda, ayat Quran itu pasti. Oleh karena pasti itu, saya sangat meyakini bahwa pendengaran, penglihatan, dan fuad yang memiliki fungsi memahami atau merasakan itu akan menjadi alat yang paling pas ketika kita mau mengajari atau mau belajar tentang sesuatu. Yuk kita maksimalkan pendengaran kita, penglihatan kita, atau pemikiran kita, pikiran kita. Jadi pendengaran, penglihatan, apa yang kita dapatkan dari kedua itu kita olah di fuad. Harapannya menjadi satu informasi yang berupa pengetahuan, dan di akhir itu kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, berikutnya. Nah, ada usaha-usaha dari terus. Nah, ini sebentar, yang kembali lagi tadi. Ada satu teori yang dikembangkan oleh Tony Stockwell, bahwa untuk mempelajari sesuatu dengan cepat dan efektif, maka Anda harus melihatnya, harus mendengarnya, dan merasakannya. Ini teorinya Tony Stockwell. Agak-agak serupa dengan surat An-Nahl 78. Melihat, mendengar, merasakan. Kalau fuad tadi ada yang mengatakan bahwa fungsi hati itu memahami sekaligus merasakan. Itu bisa. Nah, pada tahap ini sebenarnya ketika kita bicara tentang bagaimana merasakan, ada sebaiknya kita menggunakan fungsi lain ketika kita memikirkan atau merasakan ketika kita mau tidur. Ketika kita mau tidur, liep-liep, coba kita ingat-ingat, kita mau lagi menghafalkan apa, lagi membaca apa, lagi memikirkan apa. Lakukan itu sebelum tidur, insya Allah nanti alam bawah sadar kita akan mengolah itu, kemudian olahan itu akan disimpan di otak kita atau di hati kita, yang mudah-mudahan nantinya bisa menjadi bagian dari pengetahuan yang kita peroleh, baik yang kita simpan maupun yang kita sampaikan. Itu
apa yang disampaikan. Nah, ada usaha-usaha misalnya ini ada melakukan bahwa tidak semua, ada orang yang kemampuannya sama antara visual, kinestetik maupun apa tadi itu. Ada orang yang karena ada sama maka ketiga-tiganya bisa disambung. Mungkin itu ada yang begitu, ada juga yang tidak seperti itu. Tapi lagi-lagi kita sebagai guru memang sudah saatnya bijak. Yuk kita hadapi satu siswa kita dengan cara yang beda. Jangan menganggap bahwa semua sama, kemudian memberikan perlakuan sama. Buatlah asumsi semua beda, maka kita berikan perlakuan yang berbeda. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat bagi, terutama bermanfaat bagi saya sendiri dan bermanfaat pada teman-teman sekalian. Itu yang bisa saya sampaikan kepada hadirin semuanya. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang benar semua dari Allah, tapi jika ada yang salah semata-mata dari saya. Dan selanjutnya saya akan coba ikutin belajar kepada Pak Iswatin, insyaallah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Hartono. Sebelumnya saya lanjut dulu nih untuk pemateri pertama tadi, pemateri kedua tadi Bu Iswatin karena ada problem, jadi saya lanjutkan pemateri dulu. Nanti pertanyaan boleh di akhir sesi. Monggo Ibu, kami persilahkan. Oke, mohon maaf ya yang tiba-tiba out sendiri. Ya Ibu, nggak apa-apa. Oke. Oke, terima kasih. Ya, tadi saya sampai apa ya? Sampai lupa. Jadi ya, jadi tadi audiens saya, jadi yang sharing belajar tentang Al-Quran dengan saya itu adalah rata-rata sudah dewasa ya, dan dengan berbagai macam latar belakang dan juga kebiasaan masing-masing, dan itu juga akhirnya membawa kepada keberhasilan mereka untuk belajar Al-Quran itu sendiri. Nah, terkait dengan ini ya, terkait dengan tema kita hari ini yang belajar Al-Quran melalui berbasis digital, itu sebenarnya kalau ya awalnya kan ini ya latar belakang karena ada pandemi ini, makanya hampir semua saya pribadi, jadi ini insya Allah nanti saya kebanyakan bercerita tentang pengalaman pribadi saya dalam mengajar. Jadi karena adanya penyebaran virus ini, jadi akhirnya saya mengubah cara saya mengajar saya itu dengan via daring ya, via daring gitu. Jadi semua kegiatannya itu nggak ada yang tatap muka itu sampai berbulan-bulan, bahkan ada yang minta libur. Jadi karena ini yang belajar ngaji itu orang-orang dewasa, jadi ya minta libur dulu. Tapi kalau misalkan itu anak-anak kan nggak mungkin ya belajar itu libur. Mereka kan harus dibiasakan untuk dalam waktunya. Ya mereka kan memang masa-masa untuk belajar gitu. Nah, karena karena adanya virus ini akhirnya menjadikan saya harus saya pribadi harus berani men-challenge diri sendiri untuk bagaimana caranya sistem belajar daring. Saya juga belajar itu akhirnya. Jadi menyampaikan dan juga awalnya saya juga bingung ini gimana caranya ya belajar mengajar atau belajar Al-Qur'an tapi via daring gitu. Karena sebenarnya Al-Qur'an itu kan kalau kita lihat dari dalam sejarah dan tradisinya itu kan harus tatap muka gitu ya. Nanti kita cerita tentang apa itu belajar Al-Quran itu ya. Apakah ada perbedaan mengajar atau belajar mengaji ya, khususnya ini saya belajar mengaji via daring atau luring. Sebenarnya tidak ada bedanya ya, karena harus talaki kepada guru. Ini kewajiban daripada seluruh umat Islam, kalau mengaji itu harus ada gurunya.
Nah, karena adanya sebab atau faktor pandemi ini, akhirnya diubah cara belajarnya, gitu. Diubah cara belajar. Nah, ini ada kelebihan atau kekurangannya itu pasti, ya, itu pasti. Dan saya juga merasakan sendiri bagaimana menjalani mengajar ngaji via daring dan via luring. Ini saya perbandingkan dengan yang sudah-sudah. Karena ini basic dasarnya belajar Al-Quran itu harus ya wajib talaki. Ya, dia wajib talaki atau musyafahah atau face to face kepada guru Al-Quran, berapapun level belajarnya. Jadi mau yang masih belajar abjad, mau belajar yang sudah punya basic pengetahuan mereka tentang abjad, atau yang memang sudah belajar mengaji dengan basic Latin. Jadi ada beberapa murid-murid saya itu yang awalnya tuh mengaji, dia mengaku bisa mengaji, tapi dari transliterasi Al-Qur'annya gitu. Jadi kan ada tuh ya beberapa Al-Qur'an yang yang ada bahasa Indonesianya itu, jadi mereka tuh merasa bisa mengaji dengan transliterasinya, padahal itu sebenarnya tidak betul ya kalau mengaji itu ya gitu. Terus yang kedua, belajar Al-Quran itu harus kepada guru yang juga pernah talaki atau musyafahah juga, face to face, kepada gurunya yang itu bersambung sanadnya hingga Rasulullah, dari Al-Fatihah hingga An-Nas. Baik itu bil ghaib maupun binazar. Ini yang benar-benar yang belajar ngaji yang serius ya, bukan yang untuk pemula banget, yang mungkin anak TK atau mungkin anak playgroup. Nah, itu kan biasanya mereka sudah diberi pelajaran tentang mengaji. Yang itu biasanya yang seperti tadi kita dengar dari Pak Hartono, biasanya mereka mendengar dulu, jadi didiktekan dengan cara melafalkan ayat Al-Quran. Nah, itu juga salah satu pembelajaran. Cuman ini kan kita audiensnya kan saya bayangin itu kan anak-anak usia sekolah. Jadi mereka sudah bisa menerima yang namanya materi dan juga metode belajar. Terus yang lain lagi, belajar Al-Quran itu harus disertai ya, wajib disertai dengan ilmu tajwid, dan ini nggak bisa enggak gitu, karena dengan kita bisa pas mengucapkan atau melafalkan ayat Al-Quran tersebut, nah itu harus disertai dengan ilmu tajwid. Dan harus disadari bahwa Al-Quran itu kan berbahasa Arab, bukan bahasa ibu kita, jadi kita harus semaksimal mungkin untuk senatif mungkin ya, dengan sedekat mungkin dengan pelafalan orang Arab. Itu cara belajar Al-Quran, dan itu wajib apalagi untuk pendampingnya ya, jadi ini wajib ya. Jadi makanya di dalam tajwid itu ada namanya istilah fasih. Nah, itu fasih itu adalah bagian daripada hikmahnya kita belajar ilmu tajwid. Nah, sekarang kita masuk ke dasar hukum metode talaki. Nah, ini saya ambil dari sumber normatifnya, bahwa memang Rasulullah itu menerima bacaan Al-Quran itu melalui Jibril. Waktu itu masih wahyu, terus akhirnya dihimpun dalam satu mushaf disebut Al-Quran, huruf demi huruf ya. Ini dalam sebuah hadis disebutkan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ridu alayya Jibrilul Qur'ana hina yalqahu fi kulli lailatin fi syahri Ramadan hatta yansalikh. Ya, jadi Nabi itu berhadapan, jadi menyetorkan wahyu-wahyu yang sudah pernah disampaikan kepada Nabi ya dari Jibril. Ya, kan beliau kan menerima wahyu selama 23 tahun ya, selama sepanjang itu juga Jibril setiap bulan Ramadan itu juga mendatangi Nabi, dan Nabi akhirnya bermusyawarah dan bertalaki kepada beliau. Gitu. Jadi Ibnu Hajar itu memaknai atau mensyarahkan hadis ini, yang dimaksud dengan membacakan pada hadis ini adalah masing-masing dari mereka, jadi Jibril dan juga Rasulullah itu membaca dan yang lain mendengarkan. Hal itu dilakukan secara bergantian. Jadi untuk mengontrol bacaan daripada Rasul. Makanya di dalam satu ayat di surat Al-Qiyamah itu kan ada ayat yang terkenal itu, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jadi kamu kalau kamu jangan cepat-cepat Muhammad mengucapkan lisanmu. Jadi jangan cepat-cepat kalau mau mengaji, menyetor. Nah, itu salah satu bukti ayat bahwa
jadi proses talaki yang dilakukan antara Rasul dan juga Jibril. Terus ini juga hadis yang lain disabdakan, Inna Jibrila yu'ariduni bil Qur'an kullasanah wa innahu araduni al-am marwataini wala arahu illa hadra ajal. Jadi hadis sampai pada Nabi hampir wafat ya. Oke. Dan sebagian sahabat pun itu menghadap ya, bertalaki langsung kepada Rasulullah ya untuk memperdengarkan bacaan Al-Qur'an mereka. Nah, ini yang diantara sahabat yang terkenal itu ada sahabat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Al-Dhahhak, Abu Musa al-Asy'ari dan Abu Darda. Nah, ini 7 sahabat yang terkenal yang yang dikatakan yang masyhur sebagai penghafal Al-Qur'an. Jadi sahabat itu kan Nabi terakhir itu haji wada itu ya, haji itu ada sekitar 124.000 sahabat, tapi yang menghafal Al-Quran full setor dengan Nabi itu beliau ini 7 orang. Gitu. Ada yang menambahkan, ada beberapa ini ada. Nah ini ada tambahan lagi menurut riwayat yang lain ya, ada Mu'ad bin Jabal, Salim bin Abu Hudzaifah, Salim pelayannya Abu Hudzaifah, Abu Zaid, dan masih banyak lagi. Nah, tapi ini yang riwayat yang diterima itu ada sekitar 7 orang. Nah, dan hampir seluruh bacaan Al-Quran yang kita terima saat sekarang ini, ya, itu bacaan Al-Qurannya itu bersandarkan kepada bacaan mereka, ya. Selain kepada mereka ini, 7 sahabat ini yang paling terkenal, ya. Terus apa yang dimaksud dengan metode talaki? Metode talaki, ya ini termasuk metode pengajaran Al-Quran terkuno. Dan memang satu-satunya cara belajar Al-Quran itu memang talaki. Gitu. Jadi talaki itu adalah sebuah sistem pengajaran Al-Quran melalui tatap muka ya, face to face. Baik dengan cara itu membaca atau hafalan ya. Baik yang belum dihafal nih yang mau disetorin ya, atau murojaahnya antara guru dan murid demi terjaganya ketersambungan sanad dan untuk menguatkan serta melancarkan pengajaran tersebut seperti yang dicontohkan malaikat Jibril dan juga Rasulullah. Jadi inilah satu-satunya metode yang terbaik ya, yang terbaik dalam belajar dalam bacaan Al-Quran. Nah, ini bacaan Al-Qurannya, baru bacaannya. Oke. Unsur-unsur metode talaki itu harus ada guru dan yang paham pengetahuannya tentang Al-Quran dan ilmu tajwid, serta sudah pernah talaki juga kepada guru, sebaiknya seperti ini, gitu. Jadi guru Al-Quran itu juga sudah pernah talaki kepada guru dan juga menguasai ilmu tajwid. Jadi pengalaman saya mengajar itu selama ini ya, dan juga tambahan beberapa ilmu dari guru-guru saya yang ada di Jakarta ini. Jadi saya dulu waktu ngaji di pondok itu istilahnya lingkungan saya itu kebanyakan adalah orang-orang Jawa Tengah. Karena saya kan berasal dari Jawa Tengah. Yang mondok Jawa Tengah, kebetulan yang pengajarnya punya saya itu Jawa Timur. Jadi logat yang saya terima itu cuma 2 itu. Dan ini ternyata setelah saya ke Jakarta itu saya berkawan dengan berbagai macam teman berbagai daerah, bahkan ada yang dari luar negeri juga, sempat ada teman dari Malaysia dan dari Thailand. Nah itu juga mereka ternyata punya logat yang agak sedikit berbeda ketika mengaji gitu. Dan itu diketahui oleh gurunya, yakni Ustadz saya yang ada di IKI. Nah, ketika ini uniknya Ustadz saya, mungkin juga pengalaman juga beliau yang sudah sangat banyak ya, sehingga akhirnya itu juga menjadi ilmu juga bagi saya. Ketika beberapa murid-murid tersebut setoran, guru-guru saya tuh langsung bisa mendeteksi, kamu tuh berasal dari Jawa Tengah ya, kamu berasal dari Jawa Timur ya, kamu dari Makassar ya, kamu dari Sumatera ya. Karena apa? Logatnya itu kebawa ketika talaki kepada guru. Nah ini akhirnya juga dibetulkan juga oleh para guru. Dan saya harapkan juga kepada para pendamping yang ada di sini itu ya, yang mengikuti kajian hari ini, itu juga ditingkatkan ya kemampuan atau zauk atau rasa untuk membetulkan logat itu jangan sampai terlalu masuk ke dalam bacaan Al-Qur'annya gitu. Karena seperti contohnya
ujung lidah nyentuh ke gigi serinya itu, bagian dalam yang atas, sama dal yang tengah lidah, gitu. Jadi ini apa ya istilahnya? Keluar apa ya? Halo, halo? Ya, monggo. Ya, tadi sampai apa ya? Oke. Diulangi mencontohkan tadi huruf yang berbau-bau Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya, berbau Jawa. Oke, saya share lagi. Jadi logat itu mestinya nggak masuk di dalam kita melafalkan keseluruhan ayat Al-Quran ya. Dan ini perlu berlatih banget ya, berlatih banget. Saya dulu sudah pernah talaki full kepada guru saya yang ada dari Jawa Tengah, dan beliau juga asli Jawa Timur. Nah itu ternyata ketika saya ke Jakarta dan saya bertemu dengan guru yang lain lagi, itu dibetulkan, ada beberapa yang dibetulkan seperti pengucapan ba yang terlalu tebal bagi orang Jawa Tengah, terus ja yang medok banget bagi orang Jawa Tengah, ya kan? Misalkan ja itu kan nggak boleh ada keluar udara ya. Sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu kan itu nggak boleh seperti itu. Nah, seperti ini itu kita harus apa ya istilahnya, untuk para pendamping itu harus meningkatkan ya kemampuannya untuk pengucapan dari apa tuh namanya huruf-huruf tersebut. Ya. Selain juga melatih juga sifat-sifat huruf dari tersebut. Dan itu kalau dari pengalaman saya itu apa ya, kita membaca Al-Quran itu kan berdasarkan huruf yang 28 itu ya, hijaiyah. Nah, pengucapannya satu-satu mungkin bisa, murid-murid saya itu bisa satu, misalkan a, ba, ta, gitu bisa. Tapi ketika mungkin berbeda harokat, misalkan a, i, u, itu kadang itu ada yang lepas, atau sukun itu juga lepas. Jadi keempat unsur ini yang apa tuh namanya, ada harokat, ada sukun, itu ketika pengucapan apa tuh namanya makhraj itu juga akhirnya berbeda-beda. Mungkin dia di apa ba yang fathah dia fasih, tapi ba yang kasroh juga hanya lepas ya, lepas nggak duduk pada makhrajnya. Kalau mengucapkan yang apa tuh namanya pengucapan yang sukun juga sama. Nah ini juga saya berusaha memotivasi ya apa tuh namanya memotivasi murid saya supaya diperhatikan. Jadi setiap huruf Al-Quran itu perubahannya antara satu huruf ke huruf yang lain itu harus dijaga makhrajnya dan juga sifat-sifat hurufnya. Gitu. Nah ini yang paling penting itu apa tuh namanya melafalkan setiap hurufnya. Gitu. Kadang mereka juga mengeluh, Kak, kalau apa tuh namanya satu-satu gitu saya bisa Kak, gitu. Pasti. Tapi kalau sudah terangkum dalam satu ayat itu mereka prodit katanya gitu. Dan pasti banyak yang lepas gitu. Nah itu mereka juga, dan ini juga butuh kesabaran guru ya, kesabaran guru untuk apa tuh namanya menegur ya secara baik ya. Karena murid-murid saya itu rata-rata usianya kadang-kadang juga usia di atas saya. Jadi kan ada kesungkanan gitu, apa tuh namanya menegur ini Bu, kayak gini Bu. Nah, itu juga bahasa verbal yang baik yang harus kita apa namanya, yang harus kita biasakan ketika kita mengajar ya. Jadi murid itu hanya simpati dan juga mau semangat untuk belajar. Terus yang kedua, ada murid yang benar-benar serius ya belajar Al-Quran, dan ini juga syarat dari talaki. Terus antara guru dan murid harus terlibat aktif dalam menghafal Al-Quran. Dan ini kalau yang menghafal ya sebaiknya itu juga pendampingnya juga hafal juga gitu ya sebenarnya. Gitu. Jadi kalau bisa juga lancar juga. Jadi nggak pegang Quran ya. Kalau bisa nggak pegang Quran. Jadi instruktur gurunya muridnya menghafal ya bil ghaib, menyetor bil ghaib, ini apa gurunya pegang Quran ya, itu kan nggak adil menurut saya. Ya gitu. Nah terus
guru ini ada juga model talaki ya. Guru akan membaca atau menghafal di depan muridnya dalam rangka memberikan hafalan baru. Ini ada beberapa pesantren yang modelnya seperti ini. Saya pernah dengar itu di Jawa Timur, di Malang itu ada kayak gini. Jadi murid itu akan menghafal. Jadi santri menghafal setelah dibacakan ayat tersebut ya, entah satu halaman atau setengah halaman itu kepada santri dan baru dia menghafal. Baru besok disetorin kepada gurunya lagi. Ya, terus ini beberapa unsur talaki. Terus selanjutnya bentar ya. Nah, keunggulan talaki itu ada ini ya. Ini ada yang kelihatan nggak? Keberkahan kehadiran majelis ilmi. Jadi saya itu sebenarnya lebih suka kalau saya itu bertatap muka langsung ya. Tapi karena pandemi ya mau gimana lagi ya. Daripada nanti lupa ya istilahnya. Banyak yang lupa. Jadi saya melakukan belajar daring ya. Terus ada ikatan guru dan murid yang lebih kuat. Atau juga sesama pelajar yang lain itu sama-sama berjuang belajar pada Al-Quran dari guru yang sama. Jadi kalau kita rasain ya di pondok itu kan seperti apa ya. Dan yang lain keakuratan pelafalan di hadapan guru atau murid karena adanya unsur istimai ya. Nanti kan kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Hartono, yang mana belajar yang paling pertama itu adalah yang paling baik itu pertama itu adalah sistem belajar atau simai atau mendengar atau audio ya. Nah ini menjadi apa ya istilahnya menjadi struktur paling utama ya dalam proses talaki. Dan ini berlangsung terus menerus dari Nabi sampai sekarang sudah 14 abad itu metode belajar Al-Quran itu paling bagus ya seperti ini. Terus yang lain peningkatan konsentrasi belajar ya, kalau ada gurunya kan pasti lebih konsentrasi ya. Nah, dengan konsentrasi akhirnya target-target yang dia untuk hari itu dia menghafal atau dia membaca ya dengan baik itu akan menjadi berhasil. Gitu. Oke. Yang selanjutnya ini tentang ilmu tajwid ya. Sebentar ini saya slide share. Nah. Oke, ini tentang ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid yang menjadi basis daripada pendamping ya atau pengajar Al-Quran. Nah, secara definisi ya, tajwid itu adalah secara bahasa itu jawada yujawidu tajwidan. Terus secara istilah itu adalah ilmu yang memberikan segala pengertian tentang huruf, baik hak-hak huruf, ya, hak huruf, maupun hukum-hukum baru yang timbul setelah hak-hak huruf tersebut dipenuhi. Jadi biasanya saya sebelum ini ya saya mengajar ini pengertian ilmu tajwid itu saya sampaikan kepada murid ya supaya dia mengerti apa yang dia pelajari dan juga dia mempedomani ya memegangi prinsip-prinsip ilmu tajwid. Jadi ini dipahamkan dulu apa itu namanya hak, apa itu namanya mustahak ya. Nah, akhirnya nanti dia mau melaksanakan ya mengaplikasikan itu walaupun nanti secara mandiri nggak dengan gurunya. Kan kadang-kadang ya kita nggak suka. Kadang-kadang karena ketika ada gurunya mungkin dia bagus, tapi ketika mungkin nggak ada gurunya, nah itu mungkin dia nggak melaksanakan. Nah ini yang kita harapkan jangan sampai seperti itu ya. Dan ini harus kita berikan pengertian yang sedalam-dalamnya kepada murid yang seenak mungkin. Kan tadi belajarnya yang belajar asik ya. Jadi seenak mungkin. Jadi berikan deskripsi atau gambaran atau saya sering mengucapkan kepada murid saya itu bikin belalai. Jadi bikin belalai itu kayak mungkin kalau yang baru belajar makhraj ya baru belajar makhraj itu misalkan ba itu apa? Ba itu perahu yang titiknya satu. Nah itu istilah-istilah belalai yang biasanya saya sampaikan kepada murid saya karena kadang-kadang saya itu menguji murid-murid yang setoran ke saya itu kadang ada yang keliru titik, ada yang keliru harokat. Nah itu juga. Nah itu apa itu yang kayak perahu titiknya satu di bawah. Nah itu akhirnya dia mengingat. Jadi saya nggak langsung itu babu gitu. Ini ini taka, ini pak. Jadi nggak begitu. Jadi saya berusaha untuk
mengajak murid saya itu untuk berpikir ketika dia setoran mengaji dan menganalisa sendiri apa salahnya. Oke, ini juga pendapat lain tentang ilmu tajwid ya. Dasar belajar ilmu tajwid itu ada di Al-Quran, surat Al-Muzammil ya, yakni itu yang terkenal sekali yang tadi juga saya baca, warattilil Qur'ana tartila. Itu jadi bacalah Al-Quran itu dengan pelan-pelan. Jadi pelan-pelan itu bukan pelan-pelan bacanya, tapi dengan konsep atau materi atau materi ilmu tajwidnya itu diterapkan. Terus juga Al-Qiyamah yang tadi saya baca ya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, yaitu juga bagian daripada hukum, dasar hukum belajar ilmu tajwid. Tapi ada hadis Nabi dari Anas bin Malik yang menyatakan bahwa Nabi membaca Al-Quran dengan mat. Ya, ini dicontohkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik seorang sahabat ya, sahabat terakhir yang wafat, membaca Bismillahirrahmanirrahim itu seraya memanjangkan Bismillah, memanjangkan Ar-Rahman dan memanjangkan Ar-Rahim. Nah, Mbak Iswantin, mic-nya ketutup kelihatannya. Mbak Is. Ibu Iswatin. Aduh, mohon maaf ya. Jadi ini out. Halo? Ya, halo? Ya, Masih terdengar ya suara saya? Ya, masih terdengar, Bu. Oh, oke. Jadi Nah, ini sampai sini tadi ya. Nah, ini juga hadis-hadis seperti ini itu juga jadi istilahnya jadi modal saya ya untuk menyemangati beberapa teman-teman yang sharing belajar ngaji kepada saya itu untuk ini loh Bu, ada hadis Nabi, ini loh Dek, ini ada hadis Nabi seperti ini. Kan kita cinta Nabi ya, kan kita ini. Nah, itu narasi-narasi yang demikian yang menyemangati murid-murid kita nanti ya. Itu akhirnya bisa menjadi penyemangat dia untuk selalu menerapkan, karena memang dalam membaca Al-Quran itu butuh kedisiplinan yang tinggi ya. Butuh kedisiplinan yang tinggi, dan kalau enggak itu juga ya itu tadi ya, kondisinya kalau baca fathah bisa, kalau baca kasroh mungkin lepas, kalau baca ini juga lepas. Nah, seperti itu. Makanya di sini kita harus banyak memotivasi untuk murid-murid kita ya, pendamping kita, supaya mereka itu juga menerapkan ilmu-ilmu tajwid yang kita pelajari ini. Karena memang penerapannya itu ya mau nggak mau memang harus dengan ilmu tajwid ya. Gitu. Nah, ini tujuannya ilmu tajwid itu adalah agar dapat membaca ayat Quran itu secara betul, fasih, sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi, dengan kata lain agar dapat memelihara lisan dari kesalahan-kesalahan ketika membaca kitabullah. Ya. Nah, kesalahan ini dalam ilmu tajwid itu ada dua, yang tadi saya sampaikan ya. Kesalahan jali, ya, lahan jali dan juga lahan khaufi. Nah, lahan jali itu biasanya bacaan yang salah pada harokat, misalkan an'amta ya, dibaca an'amtu. Nah, itu juga salah besar ya itu berarti sudah merubah ya. Atau ketidaktepatan pengucapan makhraj ya, seperti alhamdulillah. Nah, jadi
makhrajnya turun dikit jadi ha, itu juga jadi alhamdulillah. Itu juga merubah makna dan itu juga salah besar dan ini juga hukumnya adalah haram dan ini butuh ketelitian dan kejelian daripada pendamping, khususnya pendengaran. Ya, kalau guru ngaji apa tuh namanya kurang mendengar agak susah juga ya. Jadi memang pendengaran kita juga harus peka ya terhadap apa tuh namanya huruf-huruf atau yang diucapkan oleh para murid. Karena itu tadi faktor-faktor logat ya, ini juga masuk daripada lahan jali ya. Logat itu yang akan masuk kepada apa tuh namanya cara mereka melafalkan. Nah ini saya nggak tahu nih Purwokerto bagaimana nih. Saya punya teman Purwokerto tapi soalnya ngajinya dia udah bagus jadi saya nggak melihat ada lahan-lahan yang ada di dalam apa tuh namanya ketika dia mengucapkan apa tuh namanya ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau yang lahan jali ini pasti orang yang hafal atau bukan gurunya juga ketika mendengar juga akan merasa ini kok kayak gini bacanya. Nah itu lahan jali. Tapi kalau lahan khafi, nah ini lahan khafi itu kesalahan yang apa tersembunyi. Mungkin ini faktornya karena kebiasaan aja. Jadi ketika menjadi pendamping itu kita harus benar-benar peka, mendengarkan betul ya, benar-benar mendengarkan betul. Karena misalkan nih, seperti contohkan seperti sifat takrir pada ro. Takrir pada ro itu kan paling banyak itu kan 2. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kurang juga salah, kalau berlebihan juga salah. Nah ini kan perlu ketelitian ya, ketelitian yang tinggi bagi guru untuk mendengarkan. Jadi itu langsung diingatkan, jangan segan-segan. Tapi cara mengingatkannya kita itu yang harus kita perhatikan ya, gitu. Jadi ingatkan yang baik dan juga penuh kasih sayang kalau dengan anak-anak ya, gitu. Atau menebalkan huruf lam. Nah ini lam, ini bagi orang Jawa ini suka tebel-tebel ini. Nah ini juga saya pernah dikoreksi sama guru saya yang ada di sini ya, Ustaz Fatoni. Seperti menebalkan langsung ya. Alladzina, la itu kan ujung lidah harus nyentuh ke langit-langit yang bagian tengah ya. Jadi kan ada langit-langit itu kan ada bagi 3, ada nun, ada ro, ada lam ya. Di situ kita harus tepat mengucapkannya, la itu di bagian yang tengah. Bukan alladzina, bukan tapi alladzina, bukan alladzina itu. Itu juga termasuk bagian yang harus teliti ya oleh para guru atau pendamping untuk mengingatkannya, dengan sabar mengingatkan. Menambah, mengurangi mat. Nah, ini juga ya, karena kalau kita sudah belajar pada ilmu qiraat ya, bacaan atau ragam bacaan imam yang lain, itu akan terasa sekali perbedaannya. Bagaimana gunnah menurut apa tuh namanya riwayatnya apa tuh namanya Imam Hafiz atau gunnahnya imam yang lain. Karena imam yang lain itu gunnah itu cuma 1 ketuk. Ya Imam Khalaf seingat saya Imam Khalaf itu 1 ketuk. Tapi Imam Hafiz itu wajib 2 ketuk. Nah, kalau kita mengurangi ketukan itu berarti kita kan nggak disiplin ya. Nggak disiplin, nggak sesuai dengan bacaan apa yang menurut riwayatnya Imam Hafiz. Karena mayoritas umat Islam hampir seluruh dunia ini ya kebanyakan membacanya dengan riwayat Imam Hafiz, termasuk juga di Indonesia. Nah, kalau kita menyalahi ya, karena pertama mungkin ketidaktahuan atau ketidakdisiplinan atau kemalasan mungkin bisa jadi ya, baik itu dari guru murid ini juga jadi bisa berabe nih kayak gini. Ya, karena kalau enggak itu jatuh kepada bacaan imam lain ya, bacaan imam lain. Nah, itu. Ini kehati-hatian kita. Nah, ini juga ruang lingkup ilmu tajwid ini juga biasanya saya tekankan betul kepada murid-murid saya setiap kali saya mengajar. Karena apa? Ini hakul huruf ya, ini diwakili oleh makharijul huruf dan sifatnya huruf ini selalu saya sampaikan. Selalu saya sampaikan. Jadi kejadiannya kapan penyampaiannya itu? Ya langsung aja ketika mungkin ada makhraj yang nggak pas itu kita langsung mengingatkan. Karena itu kalau nanti jadi kebiasaan itu jadi nggak baik ya. Gitu. Ya jadi dan juga saya tekankan juga kepada murid saya bahwa belajar makharijul huruf itu lama, nggak bisa ditarget misalkan 6 bulan selesai gitu. Itu mungkin bagi beberapa orang yang atau mungkin beberapa murid yang punya
kelebihan ya istilahnya dalam melafalkan itu. Ada juga yang lama banget ya. Yang tadi kondisinya ada empat kondisi tadi, ada fathah, ada kasroh, ada dhamma, ada sukun, yang mana itu bisa berubah gitu. Ketika membacanya itu bisa berubah. Kalau satu-satu ya mereka mungkin fasih, tapi ketika membaca ayat Al-Qur'an yang terangkum di dalam ayat itu ya, itu biasanya juga ada yang lepas. Nah, ini juga ketelitian kita dan kesabaran kita untuk mengingatkan. Terus yang lain itu mustahaqul harf. Ini hukum-hukum ya, hukum-hukum tajwid seperti idhar, ikhfa, idgham, iqlab, qalqalah, tafhim dan lain-lain. Gitu. Dan biasanya karena ini murid-murid saya itu kebanyakan udah dewasa ya, malas sudah menghafal tentang teori-teori itu. Nah, itu biasanya saya tunjukin yang simpel aja. Jadi tentang hukum idhar halqi. Idhar halqi itu apa aja hurufnya? Nah, itu suka ini apa aja sih Mbak gitu kan. 6 sukun, ketemu ini. Nah, biasanya saya bagi jadi 2. Nih, ada hukum idhar halqi. Itu yang dijadikan patokan apa? Tanwin dan nun sukun. Tanwin itu kondisinya bisa an, bisa in, bisa un ya. Itu bisanya saya saya tulis ya. Biasanya saya tulis ini papan tulis saya biasanya mengajar. Nah, itu nanti saya sampaikan ini loh huruf hijaiyah. Nggak usah bingung-bingung ngafal hukum nun sukun dan tanwin. Ini aja, hafal aja huruf idhar halqi itu apa aja. Hurufnya kan ada di halqi itu kan ada di tenggorokan. Ada berapa makhrajnya? Halqi itu kan ada 6. Udah itu hafal. Kalau itu hafalin itu, misalkan yang itu idhar itu adalah bacaan jelas. Jadi yang jelas apanya? Nunnya, nun sukunnya atau tanwinnya, karena tanwin itu kan nun sukun ya sebenarnya. Nah, itu huruf hijaiyah ada berapa? Ada 28. Nah, udah ambil aja huruf halqi yang 6 tadi itu menjadi hukum idhar halqi. Terus yang lain itu semuanya idgham. Saya bilang gitu aja. Jadi mereka akhirnya nggak diribetkan dengan kayak kita harus menghafal ikhfa, kita harus menghafal idgham, iqlab. Jadi itu salah satu trik aja sih sebenarnya. Nah, itu juga biasanya mereka juga kayak gitu Kak, ya oke lah gitu. Jadi dia menghafal ininya, terus huruf yang lain itu bagian dari idgham. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya ya simpel-simpel aja. Kecuali yang memang dia benar-benar serius belajar at-tajwid, ya memang untuk dipahami, itu baru kita berikan sesuai kaidah materi ilmu tajwidnya. Gitu. Jadi nggak pakai trik. Nah, ini ya. Ini bagian daripada ruang lingkup ilmu tajwid. Nah, sekarang kita kepada ini ya, materi kita hari ini orientasi belajar Al-Quran versi digital. Ya, kalau bagi saya pembelajaran e-learning ya, talaki Al-Quran ini itu hanya sebagai solusi aja, jadi darurat aja, gitu. Karena saya ya pasti lebih senang untuk ketemu langsung dengan murid saya. Karena itu tadi nanti kita lihat nih. Jadi sifatnya itu hanya sementara. Gitu. Saya sudah sampaikan kepada beberapa yang sharing belajar dengan saya bahwa belajar via daring ini online ini itu hanya sementara saja, jadi bukan selamanya. Jadi saya tetap menganjurkan untuk ya mudah-mudahan setelah pandemi ini bisa ketemu. Dan ada beberapa kasus ketika saya menggunakan mungkin aplikasi Zoom atau yang lain ya, misalkan video call. Nah, itu biasanya kadang tuh nggak pas, nggak tepat. Itu biasanya saya teleponan. Coba tadi bacaannya Al-Fatihah tadi apa gitu, yang tadi belum pas kayaknya. Saya kurang bukan hanya kurang mendengar, tapi saya kurang yakin ya dengan apa yang disampaikan. Nah, itu biasanya. Nah, ini beberapa macam-macam situs penyedia Al-Quran digital. Ini saya juga dapat dari beberapa jurnal yang saya baca. Nah, keuntungannya ini. Nah, ini apakah ini ada korelasinya dengan materi kita hari ini ya? Saya berusaha untuk menerjemahkan apa yang jadi judul kajian hari ini ya. Al-Quran dengan media online itu ya enak, cuman ya itu tadi keutamaan kita belajar itu kan harus dengan talaki ya dalam Al-Quran. Itu bisa kita lakukan, cuman
bagi yang sudah mampu dan juga sudah advance ya, sudah advance bahkan sudah ini ya, mengakses belajar Al-Quran secara digital gitu. Nah, ini belajar Al-Quran secara digital karena banyak aplikasi ya, itu juga tidak disarankan bagi pemula, ya ini hanya wawasan aja, pengetahuan tentang Al-Quran. Terus problem talaki via daring. Nah, ini basicnya apa yang jadi pengalaman saya nih. Ada keterselisihan dalam proses talaki seperti faktor pendengaran tak langsung tadi. Ya, jadi kalau saya misalkan via Zoom atau apa itu kayak kurang pas deh Bu, kurang pas gitu. Nah, itu biasanya saya teleponan. Coba baca. Karena dengan telepon ya, dengan telepon itu akhirnya lebih jelas gitu. Walaupun saya mengajar pun sebenarnya sudah pakai headset. Saya mengajar sudah pakai headset karena untuk mendengar secara lebih detail ya. Ada ini ya, koneksi yang lambat, ini teknis aja nih, problem teknis, dan respon komunikasi. Kadang nih saya sudah mengingatkan, ternyata dia jalan terus gitu kan, ini problemnya ya, jalan terus karena kan lambat itu koneksinya. Terus dalam diri saya juga ada kekhawatiran ya, ketidakpasan dalam proses belajar makharijul huruf nih, menurut saya nih, yang via daring ini. Ya. Jadi ini ya khawatir juga gitu loh. Jadi nanti kalau ketemu ya pasti saya ubrak-abrik lagi, ubrak-abrik lagi. Harusnya nggak begitu. Yang kemarin mungkin karena faktor daring itu akhirnya ada banyak hal yang menghambat. Nah itu. Terus kurang konsentrasi antara keduanya. Jadi guru dan murid, karena ini nggak ada langsung ya tatap muka. Coba kita bayangkan dulu waktu di pondok. Kita baru masuk ke ruangannya aja kita sudah sikap takzim ya, sikap sempurna takzim, dan itu juga nggak mungkin bisa jadi nggak kita dapat dari belajar daring. Jika harus belajar talaki nih mungkin untuk para pendamping ya, adakan jadwal rutin tetap ya, seperti talaki biasa aja. Jadi memang kalau menghafal itu waktu setoran itu rata-rata beberapa pesantren yang saya tahu itu memang 2 kali sehari ngaji itu masih ditambah nanti dia setoran sama seniornya, biasanya sama bunyainya itu 2 kali sehari, terus ditambah dengan setoran sama seniornya untuk murojaah yang lain. Nah ini juga harus diadakan ya. Terus ada target harian, mingguan, dan juga bulanan. Nah khusus untuk yang penghafal yang memang benar di pondok tahfidz ya, target bulanan itu 1 juz sebulan. Dia kalau nggak bisa menghafal dalam sebulan 1 juz, itu biasanya suruh pulang sama kiainya. Ada beberapa kiai yang dari Jakarta sini begitu. Kalau 1 juz saja sebulan nggak bisa hafal, pulang aja, nggak usah ngapal gitu. Kalau ada kiai saya itu begitu. Terus ada absensi kehadiran, terus tata tertib pembelajaran online, baik teknis maupun adab ya, adab talaki itu juga harus tetap dijalankan ya. Misalkan kalau memungkinkan nanti menghadap kiblat ya, kalau memungkinkan kalau wudhu ya wajib ya, setoran kan harus ini ya, wudhu. Terus ada kartu pengontrol tahfidz baik untuk guru maupun muridnya. Kegiatan sebelum setoran atau murojaah seperti bacaan sholat Quran dan doa itu juga tetap dilaksanakan ya, kalau itu memang bisa memungkinkan murid yang banyak ya, mungkin banyak itu bukan banyak dalam satu kelas ya, sekarang tuh nggak boleh kumpul-kumpul. Pembatasan murid dengan konsekuensi guru dalam jumlah yang cukup. Jadi ini untuk beberapa sekolah-sekolah yang model ada berbasis tahfidz ya, ini juga karena tanggung jawab seorang guru ketika bertemu langsung dan tidak, itu kan ternyata tanggung jawabnya lebih besar dan lebih berat ketika belajar via daring. Terus materi tajwid juga tetap diajarkan ya. Terus pengawasan dari orang tua dan juga musyrif atau pondok. Jadi ketika berlangsung belajar itu juga harus diawasi oleh orang tua. Kalau di pondok ya dari musyrifnya itu, dan juga manfaatkan alat peraga bantu baik visual maupun audio. Nah ini alat peraga yang biasanya saya sampaikan. Ini cuplikan aja seperti ini makhraj. Ini
ini tentang makhraj dan sifatnya. Sifatnya nanti saya biasanya ada saya sampaikan buku tajwidnya. Jadi ini kita biasanya saya kalau mengajar ini kartu makhraj itu saya suruh pegang. Jadi murid saya harus pegang kartu makhraj. Gitu. Dan hampir rata-rata yang belajar Al-Fatihah pada saya itu ya saya challenge rata-rata ya ada yang 5 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 7 bulan, dan itu intens ya. Sebenarnya intensnya itu ya nggak seperti pondok karena ini kan audiens saya kan orang-orang dewasa, jadi mereka ada yang seminggu 2 kali, ada seminggu sekali, gitu. Jadi tapi kartu makhraj ini harus hafal, bahkan harus hafal. Kalau tuntutan saya harus hafal, walaupun nanti hafalnya itu mungkin 2 tahun atau setahun ya. Nah ini harus diperhatikan untuk ini. Jadi biasanya saya sampaikan cari dulu makhrajnya itu tempatnya di mana. Nah, ini nanti definisi itu ada di di ilmu tajwid ya. Ilmu tajwid seperti hamzah. Hamzah itu adalah tenggorokan paling bawah. Nah, itu nanti sambil dipraktekkan. Terus di dalam Al-Fatihah itu kan banyak banget ya hamzah itu kan. Banyak banget hamzah, jadi mereka sering ketemu hamzah, jadi itu sebagai media latihan juga untuk mengucapkan hamzah. Terus bedakan juga dengan yang lain. Nah ini yang mirip itu kan hamzah ini a sama a. Nah ini kan tinggal naik turun aja, naik turun. Nah itu juga istilahnya narasi atau yang biasanya saya sampaikan kepada beberapa murid saya. Jadi kalau ya namanya juga latihan ya. Latihan bahasa itu kan juga ya harus repetition, harus diulang-ulang, dan dia harus mau. Dan ini juga kita berikan pengertian kepada murid kita ya, harus mau mengulang. Itu biasanya saya sampaikan gitu. Kadang juga sekarang benar, nanti ketemu lagi seminggu lagi udah nggak benar, atau mungkin ketemu 2 hari lagi udah nggak benar. Itu biasanya begitu. Nah ini berulang. Nah, voice note itu biasanya saya tuntut dari murid-murid saya yang sekarang ini karena via daring. Saya suruh mengirim ya voice note, itu kirim voice note-nya, karena voice note itu juga bagian membantu saya untuk mendeteksi mana pelafalan yang nggak pas ketika mengucapkan ayat. Nah ini kartu tahfidz ini biasanya saya wajibkan untuk dibawa ketika dia ngaji. Terus yang lain ini seperti ini ya, ini ilustrasi aja ini hukum non tanwin, hukum ini. Nah ini saya juga ngambilnya ini dari internet, nggak bikin sendiri. Tapi ada beberapa yang nanti saya sampaikan bikin sendiri. Nah kekurangan dalam pelaksanaan learning talaki ya ini ya, berkurangnya berkah, sulitan dalam mengingatkan kesalahan bacaan santri ya. Nah ini kan kita alami nih tadi kan gangguan sinyal. Terus, nah ini juga beberapa ada pelajaran yang nggak baik ya ketika belajar daring. Terus, nah ini juga, nah ini biaya tambahan untuk pembelian kuota internet ya, kasihan juga nih. Oke, yang ini terakhir tips belajar via online. Ya, ambil kesulitan teknis sebagai pengalaman belajar. Jadi kalau ada tadi jaringan itu ya jangan kesal. Terus ini juga saya alami juga ya, carilah guru yang baik dan konsisten bersamanya, hormati guru dan sayangi murid Anda. Terus buatlah catatan ya, perlakukan tiap pelajaran itu secara spesial. Nanti kita bersyukur bahwa kita masih tetap bisa punya kesempatan untuk belajar walaupun situasi pandemi. Nah, ini ada pesan yang menarik. Belajarlah Al-Quran layaknya seperti Nabi Nuh, siapkan waktu dan umur yang panjang. Ya, jadi kalau sudah siap menghafal Al-Quran, itu sudah total waktu kita itu harus kita maksimalkan, kita dedikasikan untuk menghafal. Karena pengalaman dulu menghafal itu 24 jam tuh rasanya tuh kayak kurang gitu. Padahal itu sudah kayak maksimal saya, tapi juga masih kurang gitu kok, masih karena kesempatan untuk murojaah, menghafal, mengulang-ulang bacaan yang belum lancar. Nah itu kan ada 3 hal ya ketika kita menghafal itu ya, ada pertama menghafalnya, kedua murojaahnya yang sudah lewat-lewat itu,
Yang ketiga itu adalah mengulang-ulang bacaan yang hafalan yang baru hafal. Itu juga susah. Jadi kan kita setiap hari ada setoran. Nih bacaan yang kemarin itu juga harus dan wajib juga disertakan lagi untuk murojaah. Kalau 1 juz, kalau misalkan 30 juz, nah bayangin itu juga harus bagi-bagi. Dan kalau tipsnya dari saya sih, dulu saya siapkan waktu murojaah itu seminggu, itu harus sampai pada harus sampai pada hafalannya. Misalkan saya baru sampai 10, nah seminggu itu dibagi bagi 7 atau bagi 6, karena biasanya saya ada waktu libur dalam seminggu, jadi saya nggak menyentuh sama sekali Al-Quran. Terus dalam 6 hari itu saya harus bisa murojaah 10 juz itu. Nah nanti kalau 12 juz ya nanti 6 hari bagi 12 juz. Kalau dapat 15 juz ya berarti 6 hari 15 juz. Jadi murojaahnya kan nambah terus gitu. Jadi nggak boleh ditinggal, yang sudah dihafal itu nggak boleh ditinggal. Nah itu yang paling berat ketika proses belajar itu, menghafal ini yang paling berat itu murojaah. Dan juga kalau ngafalnya sih cepet ya, ngafal itu cepet, paling 1 jam bisa itu 1 halaman ya, bisa itu 1 halaman gitu. Makin ke atas makin banyak biasanya proses menghafal tuh biasanya makin cepet gitu. Nah itu berkah juga. Terus belajar Al-Quran layaknya seperti Nabi Ayub, siapkan sabar sepanjang waktu, termasuk juga pendampingnya ini. Jadi sabar membimbing muridnya untuk teliti dan disiplin, itu nggak bisa kita. Jadi ya kayak inilah mungkin ini ya yang orang mau masuk militer itu karena disiplin itu nggak mungkin ditinggal dalam belajar Al-Quran. Terus yang terakhir adalah seperti Qarun, siapkan harta yang banyak. Karena setelah dari guru ini sebaiknya ya itu ada kita mungkin belajar kepada guru yang lain, itu juga bagus banget. Dan saya juga dapat manfaatnya, saya merasakan manfaatnya ketika saya berbeda guru. Nah ini pengalaman dari guru ini ternyata juga menambah lagi pengalaman saya. Terus ada beberapa pengalaman hidupnya sebagai seorang menghafal Quran, itu juga jadi bisa sharing-sharing. Nah ini referensi ilmu tajwid, ini juga harus ini saya pakai yang ini ya, yang bawah ini juga, ini kan Tuhfatul Hafaz ya. Nah, ini cuman ini aja sebagai referensi aja. Nah ini sebagai penyemangat kita, ini hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, hadis dari Aisyah. Jadi sebaik-baiknya kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran, wa'alamah, dan mengajarkannya. Gitu. Jadi ada pesan ini dari guru saya, bahwa supaya kita tetap pada kondisi ini, khairukum man ta'allama al-Quran wa'alamah, ini kan sepanjang hidup kita ya. Nah ini makanya kita harus belajar terus. Jadi kita kalau mau ya setoran lagi kepada beberapa guru, walaupun itu dengan qiraat yang sama ya, itu juga kita setorkan lagi gitu. Dan alhamdulillah saya dapat 2 ijazah dari guru saya, satu dari ibunya saya itu Haja Mahfulah Minan, yang beliau dari Kiai Adran Ali Jawa Timur Jombang, yang kedua dari Kiai Haji Masroni ya, Semarang Sunan Gunung Jati Baklawi, itu sanadnya bersambung kepada Abah Habib Lutfi. Ya demikian ini dari saya, yang sempurna hanya milik Allah, kekurangannya itu milik saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, Masya Allah sekali ya materi pada siang hari ini. Di sini saya ada beberapa pertanyaan nih. Dari Mbak Ida Purwokerto. Mungkin ini ditujukan kepada Ibu Iswati. Pertanyaannya adalah, idealnya dalam proses pembelajaran berupa jumlah pembelajaran, berapa jumlah murid dan berapa lama jangka waktu untuk menghafal, menyetorkan, dan membaca bersama di dalam kelas.
Kira-kira untuk tahsin dan tahfidz sebaiknya dilakukan secara bersamaan atau tahsin dulu diselesaikan secara sempurna, baru lanjut tahap tahfidz atau hafalan. Ya. Oke. Ini ada azan ke ini ya, masuk ya? Mengganggu nggak azannya? Enggak ya? Oke. Memang kalau kita ya memang kebetulan murid-murid saya itu kan para dewasa semua ya, yang mana itu saya tidak mentargetkan yang terlalu muluk-muluk ya, karena memang kesempatan dan juga waktu yang ada pada mereka itu juga kadang-kadang juga susah ya. Ada berbagai macam profesi yang belajar ke saya, ada dokter, ada mungkin yang bekerja di bank atau apa, nah itu juga melihat keluasan mereka waktunya gitu. Jadi saya juga akhirnya fleksibel, dalam hal ini fleksibel karena audiens saya ya harus kayak itu fleksibel seperti itu. Tapi kalau untuk murid itu tuh nggak bisa ya, kalau misalkan usia sekolah itu terapkan saja seperti yang tadi yang saya sampaikan, bahwa memang kalau proses menghafal itu minimal sehari itu 2 kali setoran, minimal itu paling minimal ya, karena dan itu tiap hari biasanya, itu tiap hari ya. Tapi nggak tahu nih, kalau di sekolah itu kan biasanya cuma sekali ya, cuma sekali di sekolah aja. Biasanya kalau yang masih tatap muka dulu kan, nah itu kan biasanya pagi hari aja gitu kan, hafalan yang disetorkan gitu. Karena gini, kalau memang sudah niat menghafal itu interaksi kita dengan Al-Quran itu harus kita tingkatkan. Ya, harus kita tingkatkan dengan cara frekuensi belajarnya itu yang lebih banyak gitu. Dengan cara frekuensinya itu ditambah. Kalau nggak gitu ya istilahnya, bukan pesimis ya, bisa aja, cuman lama waktunya gitu. Jadi lama. Jadi kalau di pondok itu kan karena dia tidak ada kegiatan apapun ya, mereka kerjaannya itu hanya menghafal. Ya, jadi hampir waktu 24 jam itu dikurangi waktu mungkin tidur, mandi, makan, dan istirahat sebentar. Nah itu akhirnya mungkin ada belajar itu mungkin kalau pagi habis subuh mungkin sekitar 2 jam ya. Habis itu nanti ada jam belajar jam 9 sampai jam 11, 2 jam. Habis itu siang nanti jam 1 mulai lagi mereka belajar lagi ya, sampai jam 3 nanti sholat asar. Habis itu mereka setoran 2 jam. Nah itu kan hampir sepanjang waktu ya, belum lagi malam itu biasanya kadang itu mereka murojaah dengan seniornya ya, dan itu juga mungkin kurang lebih jam 10 mereka baru bisa istirahat. Nah itu juga waktu interaksi yang sudah maksimal untuk anak sekarang ya. Karena di pondok kan mereka nggak ada boleh bawa HP dan segala macam ya. Kecuali kalau sekarang ini ada pembelajaran online ya, biasanya mungkin boleh dibawain HP. Tapi setoran mengaji itu memang harus ditingkatkan kalau memang itu untuk anak yang menghafal gitu. Jadi jangan sehari sekali ya, susah juga ya. Kecuali kalau targetnya memang setahun satu juz ya, 1 juz setahun, nah itu mungkin agak ringan ya, mungkin bisa jadi sehari sekali itu cukup, tapi harus setiap hari, nggak bisa misalkan seminggu berapa kali gitu, enggak. Ya. Apa tadi pertanyaannya? Kemudian itu Bu, untuk tahsin dan tahfidz sebaiknya dilakukan secara bersamaan. Ada waktu sendiri. Ya, ada waktu sendiri, nggak bisa dicampur. Tapi ketika kita tinggal nanti proses talakinya itu prosesnya seperti apa? Kan ada yang model muridnya itu kalau untuk anak SD ya pasti didikte dulu bacaannya secara fasih ya, bahasanya secara fasih, ayat per ayat, targetnya sehari itu berapa ayat, baru nanti dihafalkan bersama. Dan itu nanti akan dibawa pulang kan sama si murid, si anak, nanti dihafalkan lagi, diulang lagi di rumah. Nah itu juga perlu pengawasan sebenarnya ketika proses itu, karena takutnya ada slip lagi yang dibawa tadi di sekolah dengan yang di rumah. Nah itu kan
ada waktu jeda yang itu juga bagian dari apa tuh namanya ketelitian seorang guru juga, dan juga pengawasan orang tua juga ya di situ. Nah, sebaiknya memang waktu tahsin dan tahfidz atau setoran itu berbeda ya gitu. Tapi ketika apa tuh namanya jika audiensnya ini anak-anak SD, yaitu didiktekan secara benar, diulang-ulang. Terus mungkin kalau anak SMP ya kalau dia memang bacaannya sudah bagus kan biasanya juga langsung dia menghafal ya. Berarti nanti tinggal dia setoran kepada gurunya. Nah, ketika ada kesalahan, nah ini baru apa tuh namanya proses pembetulan ya. Pasti ilmu tajwid akan masuk di sini. Tapi bukan ketika kita mengajarkan materi tajwid ya. Bukan mengajarkan materi tajwid gitu loh. Nah, itu menurut saya sih. Ya Bu, terima kasih banyak. Oke. Ya, selanjutnya dari Mas Hasan. Buat Mas, sini pertanyaannya untuk Bapak Hartono. Bagaimana mendesain metode pembelajaran yang baik dalam media digital? Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Ini yang kelihatannya pertanyaan yang luar biasa dan agak sulit dijawab ini, Mas. Lagi-lagi kalau saya sih prinsipnya sama ya. Jadi menyiapkan perencanaan pembelajaran itu ya sama pada umumnya. Tapi yang paling penting yang pertama kalau menurut saya adalah target kita apa? Itu dulu yang paling penting, Mas. Jadi kita mau menarget capaian apa nih? Misalnya tadi kalau Mbak Iswantin tadi misalnya membaca surat Al-Fatihah dengan bagus gitu ya. Nah, bagus ini kan bisa relatif, katakanlah ditarget 2 pertemuan. Ini kan kalau Bu Iswantin kan sampai 5 bulan tadi, misalnya kita target 10 pertemuan misalnya. Atau terserah 25 atau berapa gitu. Jadi kalau saya yang paling penting adalah tujuan kita tetapkan dulu. Setelah tujuan kita tetapkan, baru kita rumuskan kita butuh waktu berapa, kita menggunakan metode apa, kemudian materinya apa saja, materi tambahan apa saja yang harus kita berikan. Ini jadi itu kalau saya kita mulai dari tujuan. Jadi target kita apa, baru kita tetapkan itu. Itu aja Mbak prinsipnya, karena waktu sangat terbatas kelihatannya harus saya sampaikan juga yang terbatas. Per targetnya apa, kemudian kita harus melakukan apa, butuh waktu berapa. Itu aja prinsip umum. Jadi jelas nantinya. Oke, begitu Mbak. Oh iya Pak, berarti target gitu ya Pak? Iya. Begitu Mas Hasan sudah dijawab oleh beliau Bapak Hartono. Satu pertanyaan lagi dari Mas Hasan juga untuk Ibu Iswati. Kira-kira apa kendala dan bagaimana mencari solusinya ketika kita mengajar secara daring? Gitu Bu. Kendala utama apa ya? Ya tadi beberapa yang saya sampaikan itu sebenarnya pengalaman saya juga ya. Jadi ya pertama mungkin apa itu namanya faktor jaringan ya. Tapi kalau faktor jaringan kan mudah aja sih kayak gini. Nanti juga balik lagi. Tapi faktor ketidakpasan gitu loh. Ini saya tuh kadang juga mendengar betul ya bacaan mereka tuh benar betul. Tapi juga kadang-kadang itu benar nggak ya? Gitu. Karena faktor jaringan itu kadang-kadang juga saya suruh ngulang gitu. Coba diulang lagi gitu. Itu juga kejadian dan sering gitu. Dan itu kejadian dan sering. Nah, kalau kita face to face itu kan lebih enak ya istilahnya mengingatkan dan secara langsung gitu. Kalau faktor ini kan ya masalah jaringan aja sih gitu. Dan kadang-kadang juga saya merasa ini ada yang
dia sudah merasa maksimal dengan mengucapkan apa yang saya sampaikan ya. Saya tuntut itu mengucapkan ini gitu, misalkan SWOT ya. Apa tuh namanya? Beberapa murid saya itu ada yang cadel S. Jadi bukan cadel ro tapi cadel S. Ada itu susah sekali mengucapkan sin di ujung lidah yang sesuai dengan makhrajnya. Nah, itu juga saya tuntut semaksimal mungkin juga. Aduh, saya udah bisanya begini, Mbak. Itu juga bagian dari ini ya, apa sebenarnya semangat ya, udah kalau gitu biasanya saya juga saya kendor dulu, nanti saya semangatin lagi, mungkin di lain waktu, dan nanti saya ini lagi gitu. Dan itu pasti faktor apa ini juga ya itu kendala jaringan dan juga yang itu akhirnya menjadi ketidaktepatan ketika pengucapan itu. Nah, itu yang faktor yang utama sih yang dari saya gitu. Gitu ya, kendalanya solusinya apa ya? Solusinya ibaratnya emang talaki langsung. Nggak mau nggak mau gitu loh. Emang talaki langsung. Iya, Bu. Ya begitu kiranya ya, Mas Hasan. Mungkin karena waktu sudah sore, jadi dilanjutkan kelas tes teman dari Ibu Iswatin maupun Bapak Hartono. Ya, apa Mbak? Kelas tes teman, Bu. Oh ya, oke. Dari Ibu atau... Untuk para pendamping ya, para pendamping penghafal Al-Quran ya. Saya kira bagi para pendamping itu masih pertama tadi ya, kalau yang belum talaki secara full ya sebaiknya talaki juga secara full ya, cari guru yang apa tuh namanya yang baik, yang terbaik yang ada di yang dekat domisili kita. Terus tingkatkan juga kemampuan apa tuh namanya ilmu tajwidnya. Ternyata ketika saya dulu jadi santri belajar ilmu tajwid yang saya merasa itu aja. Ternyata ketika sudah di praktek lapangan ini ketemu dengan orangnya langsung. Nah, ini juga faktor apa tuh namanya ya kebiasaan, faktor apa tuh namanya logat, faktor apa lagi ya mungkin ya penyerapan ya antara si murid tersebut itu juga membawa apa tuh namanya problem-problem juga gitu yang kita tuh harus cepat untuk mencari solusinya ya. Dan itu juga karena ini saya pengajar personal yang akhirnya solusi dari murid-murid saya itu lain-lain gitu. Jadi nggak bisa sama antara murid yang satu dengan murid yang lain. Seperti yang tadi Pak Hartono sampaikan ya, ada beberapa murid yang mungkin kecenderungan auditori atau visual atau apa. Nah, itu juga saya mengikuti. Jadi apa yang menjadi apa tuh namanya santri tersebut itu. Terus yang lain kalau misalkan pendampingnya atau yang didampingi itu ya. Nah, sudah usia ini agak ada challenge tersendiri. Karena Pak, dia nggak susah ya mengucapkan atau pelafalan yang secara persis gitu. Ini juga apa ya? Mungkin proses belajar dan kadang tuh juga merasa aku tidak tua, Pak, jadinya kayak gini nih ya gitu. Ada semangat yang ini ya. Jadi maunya mereka itu baca Quran ya udahlah semampu aku. Nah itu kalau saya kalau bisa kayak gini, enggak apa tuh namanya pahala yang segini. Nah itu juga solusi untuk menghadapi beberapa murid yang seperti itu gitu. Tapi kalau mungkin pendamping teman-teman di UAH ini, nah saya kira kan masih muda-muda ya, jadi ya itu ya. Jadi kemampuan apa tuh namanya seperti tadi mendeteksi lahan-lahannya, lahan jali, lahan novi itu juga harus ditingkatkan. Oke, itu mungkin dari saya. Mohon maaf ya sebesar-besarnya. Ya Bu, terima kasih. Untuk Bapak Hartono, monggo. Oke, terima kasih. Kalau belajar makhraj jadi ingat Bu Iswatin. Saya sampai detik ini tuh suruh baca dal itu belum jadi sama Pak Sofan gitu, sama Ustadz Sofan itu belum jadi gitu loh. Masih salah Mas, ketok Jawane gitu. Ya sudah sambil jalan. Oke, buat teman-teman sekalian,
Kalau saya terus terang masih bahwa guru masih yang paling penting. Tetapi kita mau nggak mau sekarang di era digital ini banyak sekali contoh-contoh di Google, gitu. Baik yang bisa kita lihat maupun yang kita dengar. Yang kita dengar saja ada, yang kita lihat saja ada, atau dua-duanya ada. Maka kalau panjenengan kesulitan atau lama mencari guru gitu, atau agak sulit mencari guru, mungkin sebagai jalan pintasnya bisa mencari di Google. Walaupun menurut saya nanti pada akhirnya kalau bisa atau kalau perlu bahkan mungkin wajib ditaskih kepada guru yang kita percaya. Tapi sekali lagi kita sekarang disajikan banyak sekali informasi, tinggal kita mau apa tidak mau. Yang jelas saya mengajak kepada semuanya, termasuk mengajak diri saya sendiri, yuk kita menjadi bagian tadi, orang yang terbaik di antara kita, yaitu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ini mudah-mudahan. Nah berikutnya, sekarang itu ada ini yang kemarin mohon maaf di IAT itu, di grup lingkaran IAT, kalau nggak salah 5 bulan yang lalu itu ada grup khatam Quran setiap seminggu sekali store. Tapi kok saya lihat sudah beberapa bulan ini sudah menghilang gitu. Saya juga kaget itu kok bisa hilang gitu. Tapi yang pasti kita bisa belajar Al-Quran melalui proses misalnya grup WA. Saya pikir itu cukup efektif gitu. Monggo Bapak Ibu atau adik-adik sekalian, kita punya kelompok-kelompok di dunia maya itu, yuk kita ajak untuk belajar membaca Al-Quran. Terserah level apa yang mau dicapai. Kalau Budekan itu kayaknya 1 minggu khatam Quran gitu. Grupnya sudah levelnya tinggi. Kalau saya sih ya masih grup teman-teman FUA sama grup Ruman itu masih rendah-rendah. Nah ini bisa kita manfaatkan karena itu bisa mengontrol kita. Karena kalau tidak ngaji kayaknya ya ora patut, izin dan lain-lain. Ada yang mengontrol. Ya masalah ikhlas insya Allah sambil jalan lama-lama lupa, insya Allah kalau sudah lupa. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang terbaik dengan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini moderatornya sepertinya putus. Jadi ini moderator dadakan ya. Mohon dimaafkan. Terima kasih kepada para pembicara dan semua audiens, semua yang mengikuti acara ini. Semoga bisa bermanfaat. Baik, sudah kelihatan lagi ya, Mbak Elma, halo. Halo Mbak Elma. Nampaknya terkendala. Saya mewakili moderator, mewakili Budekan, mewakili segenap kru yang bertugas dari Lab FUA, Laboratorium Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para pembicara yang hebat, para audiens yang juga sangat membanggakan, bisa stay tune dari awal sampai akhir. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas-mas, Mbak-mbak. Turnuwun Bapak. Nggih, sami-sami. Terima kasih Mbak Iswatin, nggih. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih juga Pak. Nggih, matur suwun. Untuk Yayan Purwokerto juga terima kasih. Nggih, sami-sami. Oh, nggih pernah. Matur suwun. Nggih.
Terima kasih Bu Is, semoga sehat semuanya, keluarga besar. Selamat ya. Monggo Pak Sudiri, Mbak Nurali, selamat. Semuanya, peserta semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kartono. Matur nuwun. Oke, sami-sami. Pak, assalamualaikum. Mohon para peserta mengisi daftar hadir ya. Daftar hadir di link yang sudah saya berikan. Nanti materi dan sertifikat akan saya kirim lewat email masing-masing.